akan ditunjuk Satrio Piningit ini siapa. Saya masih selalu ingat, kalau Pak Jokowi ditanya, idolamu siapa di Indonesia ini? Bahwa kemudian Bu Puan dengan Pak Erlangga, Bu Puan nanam padi bla bla bla. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak sudah olahraga atau sudah sarapan pagi nih, Pak? sudah olahraga. Bentar lagi sarapan pagi. Oh, gitu. Tetapi tadi pagi sebelum olahraga sudah makan buah. Harus ada jeda kalau begitu ya. Ada jeda. Nah, Indonesia adalah negara yang dikenal syarat dengan seni budaya dan warisan leluhur. Salah satunya adalah kisah epos Mahabharata yang diadopsi sangat baik di Jawa dan Bali, kan begitu ya. Mengenai konsep kepemimpinan, bukan hanya sekedar romantismenya Arjuna dan sebagainya. Ada juga masalah kepemimpinan yang apakah itu relevan nggak dengan kondisi terkini kaitannya dengan Pilpres 2024 ini, Pak? Ya, menarik. Jadi di dalam Mahabharata itu disebutkan Arjuna dipimpin oleh Yudhistira, seorang pemimpin yang dewa pun mengakuni jujur 100%. Dalam konteks kepemimpinan nasional, jujur itu harus, tetapi tidak cukup untuk Indonesia yang sekarang ini. Zaman sudah berkembang, ya. Sehingga jujur dan capable, mampu apa? Mencari visi yang tepat, menerjemahkan visi menjadi tindakan, berdasarkan strategi-strategi dan implementasi. Bahkan ada bahasa yang sangat menarik dari Presiden kita Pak Jokowi ini, makro tidak cukup, mikro tidak cukup, bahkan harus detail. Ini kata-kata ini, Pak, ini jarang orang ahli manajemen pun saya belum terlalu melihat. Biasanya mereka ya detail, memang harus detail. Tapi bukan itu maksudnya. Beyond itu yang mungkin Beyond dimaksud. itu, dia harus detail. Itu baru nanti memberikan hasil yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Nah, kaitannya dengan kepemimpinan ya. Sri Kresna kan dikenal sebagai kingmaker kan gitu ya. Nah, bagaimana Bapak merespon pertemuan Pak Jokowi di Istana Batu Tulis di rumahnya Ibu Megawati di Bogor tersebut? Kingmaker dalam hal ini, kingmaker itu tidak mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin. Ini kingmaker. Dalam konteks pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega pun kan bukan orang yang punya ambisi untuk jadi presiden lagi. Dia murni visi yang dia terima dari Soekarno untuk menjadi Indonesia emas, ya, adil, makmur dan lain sebagainya. Itu sering diungkapkan oleh Pak Jokowi semasa dia belum menjabat presiden. Saya masih selalu ingat, kalau Pak Jokowi ditanya, idolamu siapa di Indonesia ini? Saya Soekarno. Artinya apa? Jokowi ini melanjutkan Soekarno, Pak. Ya, ketemu Megawati. Megawati dan Soekarno. Nah, sekarang konteks yang di Batu Tulis ini mau mencari Soekarno berikutnya untuk memimpin Indonesia. Soekarno dalam hal ini adalah visi yang tepat untuk bukan melawan ya, menanggulangi juga, untuk di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini Indonesia masih bisa berjaya, makmur. Itu. Orang kan sering bicara bahwa kalau ingin mencari pemimpin dengan hubungannya dengan Soekarno, dibilang terah Soekarno gitu. Ya. Nah, apakah harus dari keluarga Bung Karno atau boleh di luar keluarga Bung Karno nih untuk jadi presiden Indonesia nih, Pak? Kalau pengertian saya ya pribadi ya, yang disebut terah Soekarno, terahnya itu ada terah idealisme Soekarno, bukan biologis. Tidak harus biologis. Syukur ada yang biologis gitu. Jadi terah Soekarno adalah visinya Soekarno yang diterjemahkan di dalam implementasi bagaimana mewujudkan Indonesia yang jaya, makmur, sentosa ke depan. Bisa bersaing di kancah internasional, dan itu ramalan-ramalan itu sudah mulai ada. Bagaimana 2045 Indonesia mau menjadi urutan keberapa? Kalau selamat, Pak, dengan catatan yang tadi itu pemimpin-pemimpin yang tepat, itu sudah bisa menjadi urutan keempat dari sekian ratus negara.
luar biasa. Karena kan begini, banyak orang membicarakan dengan munculnya Puan Maharani dalam berbagai safari politik, ya kemarin ketemu dengan Airlangga Hartarto dan seterusnya gitu ya. Seolah-olah ini ada regenerasi dari keluarga Bung Karno nih, atau apa yang akan muncul kemudian nanti ada dari pertemuan batu tulis itu mungkin berbeda atau Puan Maharani nih Pak? Saya membacanya Bu Mega ini sangat piawi, ya. Bu Mega ini adalah orang yang sejauh ini saya lihat tidak emosional di dalam memilih segala sesuatu. Bahwa kemudian Bu Puan dengan Pak Airlangga, Bu Puan nanam padi bla bla bla, itu lebih daripada implementasi strategi ngisi waktu sampai dengan akan ditunjuk Satrio Piningit ini siapa. Apakah Satrio Piningitnya betul nanti si Puan, apakah mungkin orang lain, ya, yang tentu dinilai bobotnya adalah kesimpulannya begini, ini pasti menang. Kalau lawan si musuhnya itu pasti menang. Sehingga karena musuhnya ini belum jelas, sehingga orientasi ini sah-sah saja. Menurut saya begitu. Jadi bukan berarti juga Bu Puan ini misalnya ini untuk meneruskan terahnya Soekarno, bukan itu. Idealisme Soekarno lah yang akan diteruskan, sebetulnya itu.